dengan budaya orang Timor gitu. Budaya orang Flores akan berbeda juga dengan budaya orang Jawa. Budaya orang Jawa akan berbeda dengan budaya orang Kalimantan. Dan itu menempati porsi yang paling banyak, ya. Jadi kalau Anda lihat 60% itu adalah objek wisatanya itu berasal dari budaya. Ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah alam. Ya. Jadi wisata alam, kalau Anda punya laut, ya, punya gunung, punya hutan, punya sungai, itu semua adalah alam alam Anda. Jadi kalau Anda datang ke MBD kemudian Anda jalan dari pagi sampai malam itu di atas pasir, itu adalah kegiatan alam yang kemudian memberikan dampak pariwisata yang sangat luar biasa. Saya pernah di KKT itu, karena saya orang KKT, saya di KKT itu, saya pernah jalan pada tahun 79 ya. Itu saya berjalan mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu di Tutun sana itu, ya. Itu saya berjalan di atas pasir. Bayangkan, dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu berapa jauh kita berjalan kaki dan itu berjalan semua di atas pasir, ya. Betapa hebatnya ya wilayah kita ini, ya. Kalau hanya satu itu saja yang kita kelola, ya mungkin sudah luar biasa kita ini. Tapi coba lihat pantai-pantai kita di mana-mana masih terabaikan, ya. Pantai-pantai kita di mana-mana masih terbengkalai. Anda lihat di Ambon sini, ya, orang tempat yang, ya, saya mau katakan jelek, saya takut orang Ambon atau orang Maluku Tengah marah gitu. Kita bilang Nacepa itu. Nacepa itu mungkin pantai Nacepa itu menurut kita sudah paling bagus gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan tempat-tempat di Kei, Pasir Panjang, di Ngurbloat sana, kemudian di KKT punya Tutun sana dan tempat-tempat lain, kemudian di MBD sana, dan kita kaya sekali akan wisata-wisata alam itu. Tapi kita tidak pernah mengelola secara baik. Kita hanya fokus saja datang di di Nacepa, ya, beli karcis, masuk, mandi dan keluar, selesai gitu. Ya, padahal itu kalau dikelola secara baik, ya, bayangkan saja berapa banyak aktivitas yang kita bisa lakukan di sana. Kalau kita lihat sekarang, ya, ada penjual-penjual kelontongan, ada penjual-penjual kue, ada penjual rujak, dan itu bagian-bagian yang cuma bagian-bagian kecil saja. Siapa yang sudah ke Bali, maka Anda akan memiliki wawasan yang lebih terbuka di sana, ya. Di Bali itu saya mungkin sudah hampir mengunjungi, ya, sudah 99% di Bali itu, ya. Sudah sampai di Kintamani, sudah sampai di Tanah Lot, sudah sampai di Nusa Dua, sudah sampai di Sangieh yang banyak-banyak monyetnya itu, sudah sampai di Istana Presiden Tampak Siring, ya, dan macam-macam kita sudah sampai di sana. Yaitu kalau Anda berjalan ke sana kemari, maka Anda akan melihat. Dan itu di Indonesia kita memiliki 35% ya untuk wisata alam, ya. Dan yang sedikit itu adalah wisata buatan manusia, itu hanya terdiri dari 5%. Ya. Ya, jadi kalau Anda lihat kedudukan-kedudukan yang modelnya seperti ini, maka Anda lihat itu Bali itu, ya, hanya mengandalkan pariwisatanya untuk hidup, ya. Pulaunya kecil, ya, bercocok tanamnya sedikit, hutannya juga sedikit, ya, tetapi dengan pariwisata yang luar biasa itu dia mampu, ya, bersaing di dunia internasional. Orang di luar sana tidak kenal Indonesia, tapi mereka kenal Bali. Maka kalau bicara Indonesia, kadang mereka tidak paham Indonesia itu apa, ya. Ya, mudah-mudahan dengan sepak bola kemarin itu orang akan menjadi kenal Indonesia itu ada di sana gitu loh. Ya, jadi Indonesia dan Bali itu sebenarnya tahu bahwa Bali itu bagian dari Indonesia. Jangan sebaliknya, Indonesia adalah bagian dari Bali gitu, karena orang di luar sana, di Eropa, di Australia, di Amerika, dan di mana-mana mereka tahu Bali. Mereka tidak tahu Indonesia, tapi mereka tahu Bali.
Ya. Jadi kalau bilang Bali mereka tahu, tapi bilang Indonesia kadang mereka tidak tahu. Mudah-mudahan sepak bola kemarin itu sudah mulai merambah bagus, naik ke level yang lebih tinggi, maka orang mulai bicara tentang Indonesia. Maka jangan bicara bahwa olahraga sepak bola kemarin itu hanya tentang olahraganya saja, tapi di sana sudah ada mindset orang mulai berpikir tentang pariwisata Indonesia. Karena suka atau tidak suka, ya orang akan penasaran dengan Indonesia, gitu ya. Ya, jadi ini gambaran-gambaran bagaimana Anda melihat bahwa di Indonesia itu kita memiliki 3 aset penting yang bisa dikelola menjadi pariwisata, ya, yaitu dari sisi budaya. Jadi kalau budaya, orang Saparua punya logat bicara, kemudian orang Tanimbar, orang KKT sana punya logat berbicara berbeda, kemudian nanti orang Jawa juga berbeda, orang Sumatera sana akan berbeda. Itu bagian-bagian dari budaya. Ya, jadi jangan sampai kita mengabaikan budaya-budaya itu, nanti akan dibahas secara terpisah ya. Nah, nanti bagian akhir dari kuliah hari ini saya akan menyampaikan 3 ini, Anda silakan bagi ya. Bagi ada apa itu? Bagi menjadi 8 kelompok ya. Anda silakan bagi menjadi 8 kelompok. Lalu Anda mulai menggarap pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi Anda akan menggarap pertemuan pertama. Di budaya itu ada 2 hal yang perlu Anda lihat. Yang pertama adalah wisata budaya, yang kedua adalah wisata kuliner ya. Dan yang kedua adalah alam. Itu Anda bagi atas 3 kelompok ya. Ada ekowisatanya, kemudian wisata baharinya, dan wisata petualangannya ya. Itu menjadi 3 kelompok. Dan di buatan manusia atau wisata yang buatan manusia itu silakan Anda bagi menjadi 3 kelompok lagi, yaitu wisata olahraga, wisata mais, dan wisata terintegrasi ya. Sehingga mulai minggu depan itu ya mungkin saya akan isi 1 kali lagi, dan setelah itu kalau ini melihat 8 kelompok, maka kita 8 kelompok ini tampil, berarti kita sudah sampai pada akhir kuliah kita, karena ini sudah ada di tengah semester ya. Maka sekali lagi ketua-ketua semester silakan Anda membagi kelompok ya.